Perlu kamu tahu, saat ini akun TikTok, Instagram, atau YouTube anak di bawah usia 16 tahun resmi dinonaktifkan pemerintah karena belum cukup umur. Sekilas terdengar seperti solusi untuk melindungi anak dari bahaya dunia digital. Tapi pertanyaannya, apakah memblokir akses sosial media benar-benar membuat anak lebih aman? Atau jangan-jangan kita terlalu fokus melarang, tapi lupa mempersiapkan anak menghadapi dunia digital yang tetap akan mereka temui nantinya? Sini kita bahas bareng. Per 28 Maret 2026, Indonesia resmi menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari PP Tunas atau Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Lewat kebijakan ini, anak di bawah usia 16 tahun akan dinonaktifkan aksesnya ke media sosial berisiko tinggi seperti TikTok, Instagram, X, Facebook, Threads, Roblox, hingga YouTube. Pemerintah bilang langkah ini penting untuk melindungi anak dari ancaman digital seperti cyberbullying, kekerasan seksual online, pornografi, kecanduan media sosial, hingga eksploitasi digital. Terobosan ini tentu sangat positif untuk mendukung perkembangan anak secara aman di ruang digital. Tetapi, sayangnya, dalam proses penyusunannya justru masih minim melibatkan anak selaku sasaran utama dari PP Tunas. Artinya, suara dan pengalaman anak masih tidak diwakili secara sepenuhnya dalam aturan yang berlaku. Perlu digarisbawahi juga bahwa perlindungan anak sejatinya tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan pelarangan dan penghukuman yang rentan merampas hak anak untuk mendapatkan manfaat positif dari sosial media yang dikelola dengan bijak, karena sebenarnya dunia digital hari ini bukan cuma tempat hiburan. Bagi banyak anak, media sosial juga sebagai tempat belajar, mendapatkan kesempatan pengembangan diri, mencari komunitas, mengekspresikan diri, bahkan mendapatkan dukungan emosional. Berbagai manfaat positif ini tentu sangat membantu bagi anak yang merasa terisolasi di dunia nyata atau lingkungan sosial, sehingga sosial media sebenarnya menjadi support system bagi mereka. Nah, disinilah titik kritis yang harus diwaspadai sebagai dampak penonaktifan media sosial bagi anak yang jarang disadari dan dimitigasi. Kalau akses media sosial langsung ditutup tanpa pendampingan yang matang, anak mungkin memang dijauhkan sementara dari risiko digital, tetapi belum tentu dibekali kemampuan untuk menghadapi risiko itu pada nantinya. Padahal cepat atau lambat, mereka tetap akan kembali terpapar internet saat mencukupi umur. Nah, ini yang sering terlupakan. Masalah utamanya bukan sekedar anak main sosial media atau tidak, namun juga apakah anak sudah punya akses literasi digital, pendampingan yang memadai, dan lingkungan yang cukup aman untuk membantu mereka memahami dunia digital dengan sehat? Karena faktanya banyak orang tua di Indonesia sendiri yang masih bingung tentang cara mendampingi anak di internet. Seperti studi UNICEF Indonesia tahun 2023 bahkan menunjukkan banyak orang tua merasa tidak punya cukup pengetahuan dan waktu untuk mengawasi aktivitas digital anak. Jadi, kalau kebijakannya hanya fokus membatasi akses tanpa memperkuat pendampingan anak, risikonya kebijakan ini cuma efektif untuk keluarga yang memang sudah punya kapasitas. Sementara, anak dari kelompok rentan bisa jadi makin tertinggal dalam mengakses dan mendapatkan manfaat positif dari sosial media. Artinya, pembatasan ini bisa memicu ketimpangan. Anak dari keluarga dengan pendampingan kuat menjadi lebih terlindungi, sementara anak dari keluarga rentan justru berisiko makin kehilangan dukungan. Contohnya, pada keluarga dengan ekonomi terbawah, mari kita bayangkan, orang tua anak cenderung menghabiskan waktu lebih banyak dalam bekerja dibandingkan dengan mengasuh anak, serta memiliki kestabilan emosional yang rendah dalam merawat anak. Akibatnya, orang tua di keluarga dengan permasalahan ekonomi akan berisiko mengalami tantangan yang lebih sulit dalam mengedukasi, bahkan mendampingi anak pasca penonaktifan sosial media, karena minimnya kedekatan relasi antara orang tua dan anak. Ada dampak lain yang juga perlu dipikirkan. Anak yang dilarang total belum tentu berhenti mengakses sosial media. Mereka bisa buat akun rahasia, pakai identitas palsu, pindah ke platform dengan pengawasan lebih rendah, atau mengakses internet diam-diam tanpa pendampingan sama sekali. Inilah yang justru lebih berbahaya. Dampak tidak terlihat dari kebijakan yang dianggap berintensi baik. Pengalaman Australia, negara pertama yang menerapkan pembatasan sosial media anak, menunjukkan bahwa pelarangan saja tidak otomatis menyelesaikan masalah kesehatan mental anak di dunia digital. Bahkan pelaksanaan pelarangan tanpa desain yang matang berisiko memunculkan dampak negatif baru, yaitu membuat anak merasa makin terisolasi dan kehilangan ruang dukungan sosial yang sebelumnya mereka temukan secara online. Coba bayangkan kalau ini terjadi di Indonesia. Bagaimana dengan anak penyandang disabilitas? Anak yang kesulitan berteman di lingkungan sekitar? Atau anak yang selama ini merasa diterima justru lewat komunitas online? Kalau implementasinya nggak hati-hati, kebijakan yang niat awalnya melindungi anak bisa berubah jadi pembatasan
yang membuat sebagian anak merasa makin sendiri, yang justru menjadi efek domino peningkatan masalah kesehatan mental anak. Maka dari itu, pendekatan yang dibutuhkan sebenarnya bukan cuma pelarangan, melainkan kombinasi antara perlindungan dan pemberdayaan aktor di sekitar anak. Pertama, pemerintah harus punya sistem evaluasi yang jelas, termasuk menghitung baseline sebelum penerapan kebijakan yang nantinya dibandingkan dengan dampak pasca penerapan kebijakan. Kita perlu tahu, apakah kebijakan ini benar-benar menurunkan kekerasan digital terhadap anak? Benarkah kesehatan mental anak membaik pasca penonaktifan sosial media? Atau cuma terlihat tegas di atas kertas? Kedua, literasi digital untuk orang tua dan guru harus diperkuat mengingat banyak orang tua belum pernah dibekali dengan kemampuan komunikasi yang baik dalam mendampingi anak di era digital. Ketiga, anak juga perlu dilibatkan dalam proses kebijakan. Indonesia harus memutus fenomena tokenisme atau tidak dilibatkannya sasaran kebijakan dalam proses penyusunan regulasi. Desain implementasi PP Tunas harus bersumber dari pengalaman dan kebutuhan anak itu sendiri. Hal yang paling penting, anak tetap perlu dikenalkan pada teknologi secara bertahap sesuai usia dan kesiapan psikologisnya, karena tujuan PP Tunas akhirnya bukan membuat anak takut internet dan bermedia sosial, tetapi membantu mereka tumbuh menjadi individu yang bisa menggunakan teknologi dengan aman, sehat, berdaya, dan kritis. Kesimpulannya, melindungi anak di ruang digital memang penting. Tetapi perlindungan anak tidak bisa berhenti dengan memblokir akses sosial media. Kalau negara benar-benar ingin melindungi anak, maka yang harus dibangun bukan cuma aturan pembatasan, tetapi juga kesiapan ekosistem digital yang aman, suportif, memberdayakan, dan manusiawi. Apalagi di era hari ini, internet bukan sekadar hiburan loh. Ia juga bagian dari pendukung relasi sosial anak, sarana aktualisasi diri, akses belajar, bahkan ruang anak untuk berkembang. Menurutmu, apakah pembatasan sosial media anak ini sudah tepat atau justru berisiko menciptakan masalah baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu merasa isu ini penting, bagikan video ini supaya makin banyak orang sadar bahwa perlindungan anak di dunia digital gak bisa diselesaikan dengan pendekatan one size fits all alias pelarangan saja, dan kita harus selalu menyertakan suara anak dalam proses kebijakan. Sekarang giliranmu bersuara.